Mungkin yang bisa menjadi bukan eksklusif, mungkin sebutannya perlu effort memang untuk mencapai profesi arsitek, karena Arsitek memang kayaknya jangan terlalu dianggap eksklusif ya, iya, karena itu mungkin yang bikin masyarakat terutama di Indonesia gitu ya, jadi ketika mau pakai jasa arsitek jadi mikir-mikir betul, ya. betul. Kalau ngomongin style ya, kita kan hidup tuh cuman sekali ya. Ya, Kalau misalnya terpatok sama satu satu style aja tuh kayaknya kurang berkembang sayang juga. ya. Iya, iya, iya. Kalau dulu itu kan dihadirkan di rumah sakit yang kaku, yang flat putih semua, itu kan udah gitu mau dioperasi lagi. Itu kan jadi kayaknya tegang Secara gitu ya, secara psikis ke bawah ya. Nah, sekarang ada namanya kan istilahnya itu semacam sustainable healing gitu. Jadi jadi oase untuk healing rumah sakit ini gitu. Yeah. Jadi kita bisa mendesain satu rumah sakit yang nggak hanya untuk pasiennya datang dia di treatment terus pulang, tapi bisa mereka tuh enjoy the process gitu. Iya, jadi stigmanya nggak lagi takut ke rumah sakit gitu Iya, ya. betul. Hai sahabat Conwood, this is Conspire by Conwood. Selamat datang di Conspire Podcast. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang era digital yang mulai maju gitu ya, bahwa orang-orang tuh sekarang bebas mengakses gitu ya, mulai dari referensi desain gitu ya, terus tentang desain-desain rumah gitu ya, interior dan segala macam gitu. Nah, itu tuh mulai merubah cara mereka melihat desain nih gitu. Nah, semakin banyak orang yang memiliki kesadaran estetika yang tinggi, hal ini membuat arsitek nih jadi semakin mendapat perhatian. Gak cuma soal ngerancang bangunan, tapi tentang penciptaan ruang gitu ya, yang estetik, fungsional, dan berkelanjutan gitu. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang yang istimewa gitu ya. Ada Mas Fajar Rezandi. Mas Fajar, selamat datang di Conspire by Conwood. Mas Fajar ini dari Gujo Arsitek ya Mas ya. Yeah. Dan kebetulan beliau juga adalah akademisi di bidang arsitektur gitu. Jadi saya rasa bakal lengkap nih pembahasannya gitu ya, mulai dari teknis, edukasi, teorinya juga gitu ya. Mungkin kita santai aja gitu ya Mas, nanti kita ngobrol aja gitu ya. Nah, mungkin bisa pertama kita mulai dari perkenalan dulu kali Mas, soal Gujo Arsitek gitu. Mungkin boleh dijelasin dari Mas Fajar. Oke, thank you ya udah diundang nih. Siap. Ya, kalau Gujo Architects kita satu biro konsultan arsitektur, urban design dan interior design. Okay. Ya, kita base di Jakarta. Prinsipalnya partnernya ada 3, jadi ada Satrio Herlambang, ada Arif Rahmat Basuki, dan saya sendiri Fajar Rezandi. Okay. Gitu. Nah, kita emang di Gujo untuk mendesain arsitektur, kita usahakan selalu research base. Okay. Gitu. Jadi setiap project yang kita handle itu sebisa mungkin kita riset dulu, entah unsur tipologi bangunannya atau tentang kliennya sendiri ataupun fungsinya, kegiatannya yang dilakukan di situ. Gitu. Oke. Jadi nggak melulu soal estetika desainnya gitu ya Mas, tapi lebih mendalam alasan kenapa estetika ini muncul gitu. Betul. Ya. Jadi Gujo tuh nggak mau sembarangan gitu ya, bahwa kalau bisa bangunan ini secara reasonnya jelas gitu ya. Oke, menarik. Nah, terus di tengah perkembangan sosial media nih Mas, sekarang kan pesat banget gitu ya. Inspirasi desain tuh gampang banget dicari gitu ya. Orang-orang tuh gampang banget dapat gitu. Nah, ini yang bikin orang-orang jadi berorientasinya lebih ke visual gitu kan. Nah, menurut Mas Fajar sendiri nih, profesi arsitek saat ini nih dianggap sebagai profesi yang eksklusif gitu ya. Karena kalau zaman dulu kayaknya kan ditanya misalkan kerjanya apa, arsitek, kayaknya udah eksklusif banget gitu ya. Nah, di zaman sekarang tuh masih nggak sih gitu, atau masih diminati nggak gitu ya? Iya. I would say ya masih diminati ya, karena sebetulnya setiap profesi itu kan berangkat dari yang paling pertama pasti demand-nya dulu gitu. Ya, bahwa misalnya pembangunan itu kan akan terus ada gitu ya, sampai kapanpun ya. Maksudnya ya bisa membangun baru atau merenovasi gitu ya, adaptive reuse. Intinya pembangunan tuh pasti selalu ada, mau di cut budgetnya atau enggak ya, pasti ada gitu. Nah,
Untuk eksklusif atau nggak eksklusifnya sih, kalau saya pribadi ya lebih cenderung mungkin malah saya lebih prefer arsitek yang inklusif gitu. Malah gitu. Jadi kita nggak pengen dianggap untouchable gitu atau ada di atas sana gitu ya. Justru kalau untuk saya pribadi, saya lebih seneng ya kita bisa duduk sama mata dengan klien, dengan vendor, dengan siapapun gitu ya, dan bisa berdiskusi gitu. Mungkin yang bisa menjadi bukan eksklusif, mungkin sebutannya perlu effort memang untuk mencapai profesi arsitek, karena kan kalau sekarang ya jalannya sudah lebih jelas dari segi regulasi peraturan dari pemerintah gitu ya. Memang ada undang-undangnya ya, sudah ada undang-undangnya, nggak cukup dengan misalnya 4 tahun sarjana itu sudah bisa jadi arsitek. Nah mungkin dari segi itunya yang membuat misalnya bahwa perlu effort nih untuk jadi arsitek gitu. Secara perjuangan agak lebih keras gitu ya. Tapi setuju banget sih Mas. Arsitek memang kayaknya jangan terlalu dianggap eksklusif ya, karena itu mungkin yang bikin masyarakat terutama di Indonesia gitu ya. Jadi ketika mau pakai jasa arsitek jadi mikir-mikir kayak aduh mahal nggak ya gitu ya. Kadang kan udah minder di situ ya. Terus mau ketemu juga kayak enggak deh kayaknya belum pantas pakai jasa arsitek gitu. Padahal kan mau itu di kampung, mau itu di kota gitu ya, mau rumah kecil, mau rumah besar, ya alangkah lebih baiknya kan pakai arsitek gitu ya. Jadi secara hunian untuk berkelanjutan juga jelas gitu ya. Secara ruangan juga arsitek kan pasti memikirkan secara kepribadiannya gimana gitu ya Mas. Terus kepribadiannya setiap harinya, aktivitasnya apa gitu ya. Oke. Nah terus dari sudut pandang arsitek nih Mas, bagaimana sih penciptaan karya-karya yang nggak cuma fungsional gitu ya, tapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi nih gitu. Jadi ya itu ya, karena sebelumnya kan kita bahas bahwa orang zaman sekarang preferensinya banyak banget, mulai dari Instagram, YouTube kadang ya, terus Pinterest gitu, gampang banget. Nah mereka tuh udah kebayangnya pasti yang bagus-bagus gitu ya, yang cakep-cakep gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Oke, kalau pengalaman saya sih ini Mas, jadi seringkali memang klien untuk misalnya rumah tinggal ya, khususnya rumah tinggal tuh punya referensi ini dari tadi Pinterest, Instagram, bla bla bla. Kalau kita sih sebagai arsitek ya pasti harus mendengarkan dulu gitu ya, referensi-referensi tersebut kita pelajari juga gitu, kita pelajari. Nah biasanya setelah itu kita tawarkan referensi yang serupa ataupun yang lebih baik misalnya gitu. Nah dan biasanya klien itu agak surprise-nya setelah jadi ada yang nggak tergantikan sebetulnya skill untuk menata ruangnya gitu. Jadi kalau Pinterest apa segala kan kebanyakan ya udah jadi ruangnya atau render gitu ya, udah bagus gitu. Tapi kan bagaimana ruang itu berinteraksi dengan ruang sebelahnya, cocok atau enggak gitu ya. Cocok apa enggak gitu. Jangan-jangan yang style yang dipilih di visual itu ya nggak cocok dengan tipe kliennya gitu ya, dengan kebiasaannya gitu. Nah jadi dalam penjelasannya sih ke klien gitu ya, kita memang harus secara lengkap gitu. Karena kalau yang ada di media tuh ya hanya ya permukaannya aja. Betul. Gitu, hanya permukaannya. Iya, setuju banget sih Mas, karena ya pengalaman juga ya dulu kebetulan berpraktek juga gitu ya. Nah ketika ketemu klien kadang mereka udah punya referensi, terus mereka tunjukkan pasti. Mas kurang lebih kayak gini bisa nggak dibuat mirip, padahal secara ukuran aja udah beda tuh dimensi. Kadang dia terlihatnya menjulang tinggi gitu ya, dia sempit, sedangkan lahan yang dia punya agak lebih melebar. Itu kan beda ya. Nah di situ kan arsitek yang akan mengadvise gitu ya, bahwa bisa kita buat secara konsep inline gitu dengan referensi gitu ya, tapi kalau sama persis ya secara etika pun sebenarnya kan ya kurang baik ya, bisa dibilang kita menjiplak karya orang lain kan gitu. Jadi itu juga mungkin yang perlu dipahami gitu ya oleh masyarakat, bahwa ketika meng-hire arsitek nggak masalah punya referensi gitu ya, punya selera. Justru dengan referensi kita tahu bahwa seleranya kurang lebih seperti ini kliennya gitu kan ya, misalkan arahnya lebih ke minimalis atau lebih ke klasik gitu ya, kayak gitu. Oke. Nah terus selanjutnya nih Mas, dari sisi Gujo Arsitek sendiri Mas, nah apa sih karakteristik desain tertentu yang menjadi fokus utama dari karya-karya yang dihasilkan saat ini?
Nah, ini yang dimaksud apa nih? Misalnya style kah atau Ya mungkin lebih ke, karena kalau sekarang kayaknya arsitek yang punya style satu agak udah enggak ya, udah klise gitu ya Mas, kayaknya betul. lebih banyak, tapi mungkin lebih ke belakangan ini arahnya lebih banyak kemana gitu ya, yang sudah dikeluarkan dari Gujo gitu Mas. Ya emang itu sih, kalau ngomongin style ya, kita kan hidup tuh cuman sekali ya. Kalau misalnya terpatok sama satu style aja tuh kayaknya kurang berkembang juga. Iya. Nggak mencoba. Yang kedua ya tadi tuh, kalau Gujo kita selalu research based. Jadi entah nanti estetika yang dihasilkan seperti apa, ya itu semuanya berdasarkan riset kita. Jadi kita nggak terpatok bahwa misalnya satu proyek ini, ini modern tropis misalnya. Terus next project lagi, harus modern tropis, ya nggak bisa begitu gitu. Jadi harus sesuai dengan risetnya, jadi dengan kliennya, dengan fungsinya, dengan konteksnya dia berada di mana gitu. Jadi kita juga sering berusaha selalu memunculkan ada kearifan lokalnya, entah dari segi material gitu ya, ataupun sosial budaya yang ada di konteksnya itu gitu. Jadi kita nggak pernah maksa harus style yang ini gitu. Oke. Nah, dari tadi kan juga Mas Fajar udah mention berapa kali ya bahwa Gujo berusaha di risetnya kuat gitu ya. Nah, mungkin boleh diceritain nggak ya Mas, maksudnya biasanya yang paling umum gitu ya, riset apa aja sih yang dilakuin gitu dalam tahapan mendesain? Ya. Kalau dalam tahapan mendesain, yang pasti brief yang kita terima dari klien gitu ya, kita nggak ambil serta-merta gitu. Tapi kita coba riset tuh di sekitarnya lagi ada apa gitu. Apa isu yang di daerah itu, misalnya daerah tertentu tuh ada isu apa yang terkait dengan proyeknya. Terus misalnya dari segi material tuh apa aja yang tersedia di daerah situ gitu. Yang lokal, kalau misalnya landscape, apa sih tanaman endemiknya yang di daerah itu gitu. Nah, sebetulnya ujungnya semuanya akhirnya ke sustainability yang tadi udah disebutin gitu. Nah, kalau dalam proses berikutnya setelah misalnya kita menganalisa semua data itu ya, nah kita kan harus menghasilkan satu usulan nih, proposal konsep gitu ya. Nah, kita nggak pernah memaksakan klien itu untuk ikut ke satu usulan aja. Jadi kita selalu tawarkan alternatif gitu, dan alternatif tuh juga biasanya kita tawarin yang berbeda gitu. Jadi jadi nggak misalnya tadi yang sejenis gitu ya. Sejenis, misalnya ada satu yang ini modern tropis, tapi kalau mau misalnya klasik ya kita tawarin gitu. Nah, nanti risetnya ada di mana? Risetnya di kita membuat semacam tabel gitu ya. Tabel, terus nanti kalau dari segi keterbukaan yang ini yang lebih menang, kalau dari segi konektivitas misalnya sirkulasi ini yang lebih menang. Nah, akhirnya itu kan menjadi satu riset kan gitu. Bahwa di studi alternatif A, B, C itu perbandingannya seperti apa. Nah, yang menang di aspek tertentu ini atau yang keseluruhan nanti kita rekomendasikan yang mana gitu. Jadi si kliennya juga bisa tahu ya bahwa plus minus dari satu sama lain apa gitu ya, dan alasannya apa. Nggak cuma sekedar visual ya, balik lagi ya, karena ya itu kebanyakan mikirnya cuma bagus aja segala macam, tapi alasan di belakangnya kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, bagus kalau maintenance-nya repot juga kasihan si klien juga ya, baru setahun 2 tahun udah ini. Dan itu terus Mas sampai tahap misalnya detail fasad gitu ya. Kita tawarin gitu. Fasadnya nih jadi nggak melulu berhenti di proposal hanya opsi ya. Tapi gitu. Sampai tahapan berikutnya pun masih ada opsional. Memang agak tricky sih, kadang ada tipe klien yang overwhelm gitu, ada juga jadi bingung nih gitu. Terlalu banyak opsi lagi. Tapi ada juga yang jadi lebih lebih considerationnya jadi lebih banyak, jadi lebih yakin gitu. Ya udah yang ini aja deh. Nah, terus selanjutnya nih Mas, boleh nggak sih di-share gitu ya bahwa Gujo tuh belakangan ini lagi kerjain project-project apa sih gitu ya, yang mungkin lagi berjalan atau bahkan mungkin udah dapat briefnya tapi memang secara project desainnya belum berjalan gitu. Boleh diceritain Mas?
Kalau di Gujo sekarang kita yang lagi ongoing itu ada rumah sakit ya. Kita proyek rumah sakit ada 2 di Kalimantan, satunya di KN, satunya di Pontianak. Terus ada juga proyek penginapan di Lampung, ada proyek mixed use ya, retail, hospital dan apartemen di Jakarta Timur ada juga gitu. Dan beberapa proyek rumah tinggal ada juga yang lagi ongoing. Nah kalau mungkin kita coba bahas satu ya Mas ya, kayak yang mixed use tadi gitu ya. Dari pengalaman Mas Fajar sendiri, ada suatu kebiasaan yang berubah nggak sih gitu ketika orang membeli hunian atau si ownernya gitu ya, bahwa menemukan ternyata kebiasaan orang-orang memiliki hunian udah mulai condong ke arah sini nih gitu. Misalkan yang dulunya biasanya begini ternyata begini gitu. Atau ada perubahan nggak sih, atau sebenarnya masih nggak jauh beda sih dari 5 tahun ke belakang gitu ya si bangunan mixed use ini. Iya. Sebetulnya kalau hunian, khususnya hunian tinggi ya, kayak apartemen gitu ya. Nah itu memang sejak COVID itu ada preferensi yang ada perubahan lah sedikit gitu. Jadi kalau sekarang itu calon pembeli apartemen misalnya gitu ya, itu lebih memperhatikan aliran udara gitu, terus cahaya. Gitu. Terus misalnya kalau bisa ada view yang hijau-hijau, dia prefer ada view hijau gitu. Karena kan tren kayak sekarang biofilik gitu ya, itu nggak hanya di bangunan rendah aja, tapi sampai ke high rise juga ada mulai. Sudah masuk biofilik. Nah itu publik tuh udah mulai melek lah soal itu gitu. Nah paling memang shiftingnya di situ. Nah kita sebagai arsitek ya juga harus bisa keep up sama itu, dan itu jadi satu kesempatan juga. Akhirnya kan si project owner jadi melek juga akan ternyata ada demand-nya ya gitu. Kita bisa kasih yang ada biofiliknya nih gitu. Paling itu sih Mas. Ya jadi ada hikmahnya juga ya pandemi gitu ya. Karena kayaknya zaman dulu saya kuliah, bangunan tinggi apalagi ya yang udah ada biofilik kayak gitu, mungkin masih adanya di luar negeri ya. Kebanyakan luar negeri udah mulai menganut itu, tapi di Indo kayaknya masih yang ya udahlah, yang penting ada kamar tidur, ruang tamu, ada ruang TV gitu ya. Terus bahkan sirkulasi udara pun kayaknya sebelum pandemi juga orang nggak terlalu peduli banget ya. Padahal kayak kita sebagai arsitek dulu dari edukasi aja udah diajarin gitu ya, bahwa rumah yang bagus madepnya ke arah mana gitu ya, terus dapat sinar matahari di mana supaya nggak panas, bukaannya di mana gitu ya. Nah itu kayaknya semenjak pandemi udah mulai, karena itu ya mereka sadar bahwa kesehatan penting gitu, udara berpengaruh ya, terus sinar matahari juga ternyata menyehatkan gitu ya. Yang menarik juga sih Mas, berarti ternyata sampai bukan rumah tinggal pribadi aja ya, udah sampai ke high rise. Paling satu lagi ini tambahannya, kebetulan juga project itu dia masuk dalam kategori TOD juga, Transit Oriented Development. Jadi posisinya pas di depan stasiun LRT. Nah itu jadi aspek juga buat publik untuk memilih membeli apartemen gitu ya, dengan adanya koneksi itu. Kita kan sekarang alhamdulillah di Jakarta sudah mulai ya bangkit lah gitu untuk transit orientednya gitu ya, transportasi massal gitu. Nah itu bisa jadi satu pertimbangan gitu untuk pembeli apartemen, banyak fungsi yang tersedia dalam satu bangunan area ya. Gitu. Ya karena ya itu ya, mungkin TOD ini sebenarnya salah satu solusi gitu ya. Menurut master planning tuh TOD ini paling cocok di Jakarta kayaknya TOD gitu, karena kayak kebanyakan orang kerja di mana, rumah di mana, itu kan macet jadinya kan. Tapi dengan adanya TOD kan dia tinggal turun, langsung naik kereta gitu kan, langsung ke tempat kerja gitu. Oke. Nah terus ini juga Mas Gujo kan juga beberapa mengerjakan proyek-proyek pemerintahan gitu ya. Nah ini kan nggak semua biro gitu ya bisa dapat proyek pemerintahan gitu ya. Nah ini apakah memang secara relasi Gujo memang sudah punya, atau memang kebetulan waktu itu ada satu klien gitu ya dari pemerintahan, terus hire Gujo, terus ternyata dirasa Gujo bagus, terus direferensikan gitu ya, atau mengalir aja sebenarnya proyek pemerintahan ini ada? Iya. Sebetulnya sih
bisa dikatakan mengalir ya gitu. Jadi memang kalau proyek pemerintahan kan sebetulnya bentuknya relatif ya, maksudnya bentuk tipe proyeknya tuh macam-macam. Ada yang kontraknya ya, jadi ada yang hire tenaga ahli, swakelola gitu. Terus ada yang memang dia tender gitu. Ada juga kadang ada penunjukan langsung dan seterusnya. Tender juga ada yang konvensional, ada yang design and build gitu ya kalau sekarang. Nah jadi kalau Gujo memang kita pernah menjadi tenaga ahli misalnya di salah satu proyek tahun 2018 waktu itu untuk Asian Games ya, master plan Gelora Bung Karno. Mulai dari situ memang setelah itu direferensikan gitu setelah pekerjaan itu gitu. Jadi kita kadang diikutkan yang swakelola, terus kemudian diikutkan tender juga pernah gitu beberapa kali. Ada juga penunjukan langsung kalau yang nilai proyeknya nggak terlalu besar biasanya gitu. Oke, jadi ya lebih banyaknya dari referensi tadi ya, karena pernah kerjakan terus ya mengalir tadi ya akhirnya gitu ya. Oke. Terus juga yang menarik nih dari Gujo, kebetulan Gujo juga jadi salah satu konsultan arsitek yang ikut mendesain di IKN ya, dapat project di sana gitu ya Mas. Nah ini boleh diceritain nggak Mas gitu, terutama mungkin yang rumah sakit ya, karena setahu saya dari zaman kuliah gitu ya, apalagi dosen tuh selalu bilang tingkat tertinggi seorang arsitek kalau udah dapat proyek rumah sakit gitu ya kayaknya, karena secara layout, secara fungsi jauh lebih rumit kan dibanding tipologi yang lain gitu ya. Betul. Mungkin boleh diceritain Mas. Ya jadi kita dapat kebetulan salah satu rumah sakit swasta ya. Jadi proyeknya di IKN yang kita dapat itu swasta, bukan yang dengan PUPR gitu ya, pemerintah. Nah, untuk mendesain rumah sakit memang betul ya, consideration-nya tuh lebih banyak, risetnya juga kita harus lebih dalam lagi, terutama di regulasi gitu ya kan. Kalau misalnya biasanya kita hanya ngelihat regulasi bangunan secara umum ya, kita harus sekarang lihat rumah sakit regulasinya seperti apa gitu, lebih detail. Memang ya karena lebih ke sistem ya gitu, jadi semuanya sudah ada aturannya, pakemnya gitu. Nah kreativitas arsitek perannya di sini ya bagaimana menyusun itu semua aturan-aturan tadi, tapi tetap bisa mempunyai kualitas ruang yang baik gitu. Dan ya mungkin bahasanya bisa jadi ya estetikanya ada gitu kan. Nah kebetulan juga kita di project itu kerjasama dengan konsultan internasional, dengan HKS ya dari Singapura itu. Nah jadi kita bersama dengan mereka menghasilkan ya satu ide, dan kebetulan memang inline juga sama Gujo. Jadi konsepnya rumah sakit itu kita pengen ada grand welcome gitu ya. Jadi pas masuk rumah sakitnya tuh ada drop off dan area lobby yang grand gitu. Terus kemudian kita juga take consideration master plan IKN yang secara keseluruhan gitu ya kan. Mereka ada guidelines untuk tipe-tipe bangunan yang prefer gitu ya. Terus kemudian juga kita perhatikan juga tadi local wisdomnya, jadi bahwa ada apa sih masyarakat di Kalimantan khususnya misalnya Dayak gitu ya, yang bisa kita ambil. Nah kebetulan memang site kita berdekatan dengan semacam ada semacam embung ya, atau kayak semacam danau kecil gitu. Nah jadi memang kita bersama dengan HKS kita ambil konsep bahwa masyarakat Dayak nih mempunyai oase biasanya di sungai-sungai besar di Kalimantan, Sungai Mahakam. Nah itu yang kita coba terapin di perencanaan rumah sakit kita gitu. Ya sebetulnya itu sih, jadi belum tentu bahwa bangunan rumah sakit tuh terus harus ya flat aja gitu. Enggak, kita bisa explore bermain, bisa ya. explore, bisa tetap ada tropicalnya ada. Dan bisa tetap blending dengan sekitar, dengan nature gitu. Oke, ini juga menarik, mungkin boleh dibahas juga ya Mas. Belakangan ini juga saya lihat gitu ya ketika berkunjung ke rumah sakit gitu ya,
itu juga ada tren yang menurut saya cukup menarik. Kalau zaman dulu rumah sakit ya tadi Mas Fajar bilang flat aja gitu ya, nyampe cuman ada bangku-bangku antrian gitu ya, terus ada resepsionis segala macam. Tapi sekarang tuh udah mulai kadang masuk kiri ada restoran, kanan ada kafe gitu ya. Itu kayaknya pergeseran yang ya itu mungkin berdasarkan habit tadi ya, bahwa kebiasaan ketika orang nunggu mungkin bosan, kadang suka keluar dari rumah sakit gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Fajar ada lagi nggak sih potensial yang sebenarnya kayaknya di rumah sakit harus ada fasilitas ini nih gitu ya, kedepannya bakal ada gitu ya. Mungkin Mas Fajar bisa ceritain nggak ya? Iya, mungkin kalau Mas Aris suka nonton apa kayak drama gitu nggak, yang hospital gitu. Itu kan juga sebetulnya mungkin lebih melek karena itu juga ya di Korea, di South Korea itu udah model rumah sakitnya pun udah nggak kaku ya, nggak yang rumah sakit banget tanda kutip ya banget gitu, dan apa lebih banyak unsurnya lebih kelihatan malah hampir kayak office gitu, terus atau malah tadi di welcome-nya dia malah kayak mall gitu ya, kayak ada retailnya, ada cafe dan sebagainya. Nah, sebenarnya memang kita lihat tujuannya awalnya itu berangkat dari klien ya, dari usernya. Jadi pasien ini kalau dulu itu kan dihadirkan di rumah sakit yang kaku, yang flat putih semua, itu kan udah gitu mau dioperasi lagi. Itu kan jadi kayaknya tegang secara gitu. Secara psikis ke bawah ya. Nah, memang ada juga arsitek dulu yang misalnya kayak Alvar Aalto dari Finlandia, dia emang mencoba membuat ada rancangannya satu rumah sakit untuk tuberkulosis ya, untuk TBC. Nah, itu sangat beda bentuknya, malah lengkung-lengkung, terus habis itu ada permainan warna gitu. Nah, itu semuanya tujuannya biar pasiennya tuh lebih nyaman menjalani treatmentnya gitu. Nah, makanya sekarang ada namanya kan istilahnya itu semacam sustainable healing gitu. Jadi oase untuk healing rumah sakit ini gitu. Jadi terkait juga dengan tadi akhirnya biofilik juga akhirnya kan masuk juga gitu. Karena gimana kita bisa mendesain satu rumah sakit yang nggak hanya untuk pasiennya datang dia di treatment terus pulang, tapi bisa mereka tuh enjoy the process gitu, whatever the outcomes gitu ya, maksudnya mereka bisa enjoy the process, bisa tetap healing di situ, ada taman dan sebagainya. Nah, kayaknya itu yang sudah mulai muncul ya. Jadi stigmanya nggak lagi takut ke rumah sakit gitu ya. Betul. Karena anak kecil juga dulu kan kalau dibawa ke rumah sakit kan takut. Tapi anak zaman sekarang kayaknya di rumah sakit ada perosotan segala macam ya. Jadi ketika mereka sakit pun orang tua nggak susah lagi tuh ngajak anak ke rumah sakit ya. Itu sih menariknya menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya tuh dari dulu cara pandangnya arsitek tuh bukan cuma perancang sih Mas, tapi dia adalah salah satu faktor yang membuat peradaban ya kalau menurut saya. Jadi dia tuh memperhatikan habit-habit manusia, makin hari yang era modern pasti berubah gitu ya, tapi si arsitek pasti akan menyesuaikan gitu ya. Yang itu menarik sih gitu. Itu. Nah, terus ini juga ada yang menarik. Di awal kan saya udah jelasin nih teman-teman ya bahwa Mas Fajar ini juga adalah akademisi ya, atau seorang dosen nih Mas. Nah, mungkin boleh diceritain Mas ngajar di mana gitu ya, terus kenapa kok akhirnya juga tertarik untuk mengajar gitu ya, boleh diceritain Mas Fajar. Jadi kebetulan saya ngajar di Universitas Trisakti ya, di program studi sarjananya untuk arsitektur. Terus sejak tahun 2022. Gitu. Jadi sebetulnya belum lama, sekitar 3 tahun lah saya mengajar. Dulu kenapa akhirnya mau, sebetulnya dari waktu kuliah tuh udah punya keinginan sih gitu. Kayaknya ada passion di ngajar gitu. Kebetulan dulu juga aktif di organisasi kan waktu kuliah tuh, waktu S1. Nah, terus akhirnya waktu ada opportunity, ada bukaan untuk menjadi dosen di alma mater sendiri, kebetulan ya coba saya ambil gitu. Dan kebetulan lolos gitu ya. Dan memang dulu itu banyak rasanya banyak yang bisa dikembangin nih gitu. Nah, dengan saya jadi dosen tuh saya ngerasa
bisa menerapkan ide-ide yang dulu saya punya gitu. Kayaknya nih harus ditularkan gitu Iya, ya. betul. Oke. Nah biasanya kalau dosen dulunya ngasdos juga nggak Mas? Enggak sih saya. Oh malah enggak ya? Karena kebetulan kalau di kampus saya nggak ada skema asdos mahasiswa. Oh oke. Dosen juga asdosnya? Iya. Oh oke. Asdosnya tuh Iya, dosen iya. gitu. Oke. Nah terus setiap ngajarnya reguler berarti ya Mas Fajar? Reguler, dosen hari tetap. ya? Oke, setiap hari. Nah, hampir setiap hari ketemu mahasiswa gitu ya, yang secara generasi juga mungkin sama Mas Fajar berbeda sekian generasi gitu ya. Nah, ngelihatnya gimana nih Mas, secara potensial gitu ya, bahwa kayaknya masa depan arsitektur di Indonesia bakal semakin baik nih misalkan gitu ya, ngelihat mahasiswa-mahasiswa yang Mas Fajar ajar, atau malah kayak kok kurang greget sih ya, kayaknya zaman dulu lebih oke gitu Mas. Nah, boleh diceritain Mas? Ya ini menarik sih, soalnya ya perbincangan tentang lintas generasi ini kan juga ya hangat lah ya, gitu ya. Di dunia kerja pun juga kayaknya ya. Sama. Nah memang kita yang hampir setiap hari ketemu dengan mahasiswa gitu ya, generasi muda atau Gen Z lah sekarang di kampus itu ya memang merasakan gitu ada perbedaan sih pasti. Tapi kalau dari segi potensi sebetulnya saya bilang sangat besar ya potensinya. Karena tadi itu mereka menjadi mahasiswa di saat informasi tuh semua banyak gitu ya. Semua tersedia banyak. Dan seharusnya dari situ ya mereka bisa menghasilkan satu karya yang lebih considerate karena sudah mempertimbangkan banyak informasi. Mau cari buku sekarang gampang. Ada buku digital, PDF, ada YouTube, ada vlog, ada macam-macam sekarang sumbernya ya. Mau ke luar negeri, dulu kita kalau buku arsitektur aja yang impor harganya mahal banget ya kan. Berarti sekarang data arsitek nggak beli fisik ya Mas? Iya, download PDF ada download. Iya, macam-macam tuh buku-buku. Nah, jadi sebenarnya potensinya tuh besar di situ. Nah, memang perannya institusi pendidikan di sini sangat besar untuk ya mengarahkan mahasiswa ini gitu. Jadi tetaplah kita nggak bisa juga lo udah punya informasi banyak harus langsung bisa, nggak bisa juga gitu. Tapi prosesnya terus kita ajarin tetap trik-triknya gitu ya. Dan ya itu sih paling effortnya beda ya. Kalau dosen dulu itu misalnya suruh baca buku chapter sekian bla bla bla, minggu depan presentasi bisa. Nah, kalau sekarang mahasiswa itu lebih cenderung agak step by step diajarkan. Gitu. Karena tadi mungkin overwhelm juga dengan informasi terlalu banyak tadi ya. Jadi kita perannya ya memfilter juga gitu agar ya kita ngarahinnya bisa lebih nyaman gitu. Berarti fokusnya agak susah ya? Karena kanan karena kiri digempur informasi tadi ya. Iya. Oke, nah terus seberapa penting nih Mas menurut Mas Fajar untuk mereka tahu gitu ya, si mahasiswa ini terutama gitu ya, tentang sustainability gitu ya, bahwa mereka kan yang akan jadi arsitek nantinya gitu ya. Nah, seberapa penting menurut Mas Fajar mereka tahu? Kalau menurut saya ya memang sangat penting ya sustainability atau keberlanjutan ya. Karena sama seperti misalnya green building ya, itu kan bagian dari sustainability juga salah satunya. Nah, itu memang jadi satu keniscayaan gitu. Jadi kayak sekarang juga regulasi di pemerintahan itu sudah ada tentang bangunan gedung hijau gitu ya. Nah, ini artinya kan trennya memang sudah dipaksa untuk ke arah situ gitu. Mulai bergeser sana. Perizinan pun untuk bangunan di Jakarta itu sudah harus menerapkan aspek-aspek bangunan hijau gitu ya, dari rainwater harvesting, terus di recycle airnya dipakai kembali. Nah, itu prinsip-prinsip itu memang sangat penting untuk mahasiswa sekarang. Nah, makanya kalau di kuliah itu aspek keberlanjutan sudah harus diterapkan dari semester dasar gitu. Jadi mata kuliah misalnya bangunan hijau itu sudah di semester 2, semester 3 tuh sudah belajar semester 2, 3 ya. Bahkan ada salah satu universitas swasta juga sudah mulai dia membuka program studi
judulnya saja sudah arsitektur hijau. Nggak cuman arsitektur aja gitu. Jadi memang ya sangat penting ya, apalagi kita perhatikan memang simptomnya kan dari dunia ini memang mengalami perubahan iklim itu sudah jelas. Ini gitu. Jadi urgensi juga ya. Betul. Dan peran arsitek itu di dalam hal ini ya sangat besar karena 40% dari emisi karbon itu dihasilkan oleh industri konstruksi. Iya, betul. Gitu. Makanya, kita penyumbangnya juga sebenarnya. Kita penyumbangnya, dan ya di situ kita makanya harus sadarkan dari dini sih. Iya. Oke. Ya, kabar baik berarti ya bahwa secara edukasi itu memang sudah diterapkan ya bahwa itu cukup penting gitu ya. Betul. Nah, terus benar nggak sih Mas untuk mencapai nilai keberlanjutan dalam arsitektur nih memerlukan biaya tinggi gitu? Karena setahu saya dulu juga zaman kuliah kayaknya diajarin memang tinggi di awal investasi, tapi sebenarnya akan menurun melandai gitu ya, memberikan keuntungan. Nah, itu mungkin detailnya pasti Mas Fajar lebih tahu lah, boleh diceritain Mas. Iya, betul ya. Jadi memang sustainability atau green building, bangunan hijau itu membutuhkan investasi yang cukup besar di awal gitu. Nah, ya, tapi betul juga yang Mas Ari bilang bahwa memang nanti ke depannya banyak akan saving gitu. Nah, contohnya paling mudah misalnya dari yang paling simple gitu ya, dari lampu di rumah, lampu LED gitu misalnya. Dengan lampu dulu apa istilahnya? Yang bohlam ya. Yang bohlam ya, yang bohlam. Nah, itu memang lampu LED jauh lebih mahal gitu ya. Betul. Tapi dia lifespan-nya itu bisa sampai 5-10 tahun gitu, dibanding bohlam yang misalnya hanya beberapa bulan gitu bisa ganti setahun juga belum tentu gitu. Nah, sebenarnya paling simple sih dari situ. Tapi memang kita juga harus mengedukasi klien gitu ya, bahwa ini loh nanti savingnya ujung-ujungnya, misalnya kalau misalnya di bisnis kita bicaranya return of investment-nya gitu ya, itu sebenarnya bisa dihitung untuk sustainability. Jadi dengan material atau material yang biasa dengan material yang sustainable atau sistem yang sustainable, itu bisa balik modalnya di tahun keberapa gitu. Dan itu memang kalau nggak salah saya dari teman yang tenaga ahli ya di bangunan hijau itu kurang lebih 8-10 tahun itu sudah bisa balik investasinya. Gitu. Oke, jadi artinya ya arsitek harusnya udah mulai cari tahu juga ya, maksudnya detailnya itu ya, kalau bisa mengedukasi bahkan bisa sampai menghitung bahwa nilai investasinya kembali kapan kan lebih enak kayaknya ya Mas ya, untuk si homeowner ataupun bahkan owner yang ya bangunan besar gitu ya, tahu bahwa kedepannya perencanaannya lebih jelas gitu ya. Itu karena ya untuk rumah tinggal aja kayaknya kita tawarkan mereka untuk pakai solar panel aja kayaknya masih mikir ya biasanya homeowner ya pasti Mas. Gitu. Padahal ya itu impact ke depannya kan cukup bagus gitu ya. Ujung-ujungnya biasanya di tahap sih. Jadi kita juga kan nggak bisa maksain ya. Betul. Gitu. Tapi memang betul banyak owner rumah tinggal tuh udah lebih melek tentang sustainability gitu. Banyak hampir ya lebih dari 50% lah, 70% tuh pasti minta pengen dong pakai solar panel, pengen dong ada charger electric car gitu, terus pengen dong diolah air hujannya biar buat flushing, buat siram tanaman gitu. Nah, cuman memang biasanya di ujung pas ketemu RAB gitu baru. Oh, ternyata mahal ya. Nah, itu biasanya akhirnya kita tawarin ya udah sistemnya kita sediain aja dulu di awal, nanti sewaktu-waktu sudah punya budget baru diterapin gitu. Jadi kita nggak maksa misalnya harus semuanya dilakukan sekarang, enggak gitu. Jadi secara perencanaan arsiteknya sudah siapkan tempatnya lah istilahnya ya. Jadi ketika membeli alatnya tinggal pasang gitu ya, nggak usah ada bongkar-bongkar atau segala macam gitu ya Mas. Gitu. Kita tawarin kayak gitu sih biasanya. Ya itu sih teman-teman. Jadi ketika pakai arsitek ya kalian kalau ngobrol bisa sedalam mungkin ya Mas ya. Maksudnya apa aja coba dikeluarin gitu ya, unek-unek bahkan kayak tadi masalah budget, kayaknya budgetnya over deh gitu ya, nggak apa-apa didiskusikan gitu ya. Nanti arsitek
bisa bantu solusinya kayak tadi mungkin secara sistemnya dulu yang dipasang gitu ya, baru nanti menyusul ketika ada uang lagi gitu. Jadi nggak masalah gitu, nggak harus bahwa itu selesai sekaligus gitu ya Mas. Bahkan beberapa arsitek pun juga kalau rumah tinggal misalkan, aduh saya baru ada budgetnya paling buat 1,5 lantai, tapi saya pengen kedepannya 3 lantai, ya bisa juga gitu ya, arsitek akan arahkan gitu. Memang menarik sih kalau ngobrol sama arsitek, saya selalu senang. Mungkin karena saya belajar juga ya, karena saya juga arsitek juga, jadi seneng gitu. Dan saya dapat insight sih jadinya, dapat ilmu baru gitu. Nah terakhir Mas, sebagai penutup nih Mas Fajar, apa pesan Mas Fajar buat mahasiswa arsitektur gitu ya, dalam mengembangkan karir mereka nih di bidang arsitektur Mas? Oke, kalau untuk mahasiswa arsitektur ya, yang saat ini sedang menempuh pendidikan arsitektur, pesan saya sih explore sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke. Explore sebanyak-banyaknya, terus cari referensi sebanyak-banyaknya, jalan-jalan juga itu penting. Oh iya benar banget. Mahasiswa arsitektur gitu ya. Jadi lihat bangunan-bangunan yang ada sekarang, dan jangan males untuk baca gitu ya. Kadang-kadang kan karena kita sekarang gampang scroll aja image apa, nah itu coba baca gitu ya. Dan juga kalian sudah disediakan sekarang jalur yang sudah lebih jelas dibanding masa kita dulu gitu ya. Dari segi pemerintahan, regulasi itu sudah jelas gitu, jalurnya udah tahu harus kemana-kemananya. Nah itu tinggal dijalanin aja gitu, dan tetap effortnya ya, semangat gitu ya, dijalanin, karena profesi kita sebetulnya sama dengan dokter ya, secara waktu tempuh gitu. Betul. Cuman memang banyak publik yang belum sadar bahwa menjadi arsitek tuh butuh waktu ya kurang lebih sama 6-7 tahun untuk mendapatkan titel arsitek gitu. Nah karena sekarang di Indonesia sudah lebih jelas ya, silahkan ditempuh jalurnya, bisa banyak, bisa melalui program profesi setelah S1 ataupun S2 yang jalur desain itu juga bisa. Setelah itu masuk asosiasi dan menempuh ujian untuk titel arsiteknya gitu. Jadi tetap semangat. Oke, terima kasih banyak Mas Fajar. Nah, buat sahabat Conwood, sesi hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komen gitu ya, atau ada masukan gitu ya, undang siapa nih gitu ya, boleh silakan tulis gitu ya. Mas Fajar, kita sampai di sini. Terima kasih banyak waktunya Mas Fajar. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Terima kasih sahabat Conwood.